Halo, selamat malam saudara. Anda menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi menarik lainnya untuk Anda di malam hari ini. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam saudara. Diduga korsleting, kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dari pantauan udara, terlihat api membakar rumah yang berada di kawasan padat penduduk di Setiabudi, Jakarta Selatan. Kebakaran juga disertai bunyi ledakan yang diduga bersumber dari tabung gas dagangan warga sekitar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi dengan dibantu warga menggunakan alat seadanya berjibaku memadamkan api. Nggak tahu, rumah depan sih. Rumah warga? Iya. Kontrakan pulang? Hah? Kontrakan apa gimana? Rumah pribadi. Kontrakan? Ada berapa rumah bang yang kebakar? Yang baru tahu sih rumah keluarga ada 4 yang kena. Nah, Sulawesi kan masih ada lagi nih, masih nyala ya? Setelah lalu lintas di gerbang tol Semanggi 1 pada Jumat malam, macet kepadatan arus lalu lintas terjadi di jam pulang kantor. Dari visual udara terpantau kepadatan terjadi di bagian dalam ruas tol dalam kota. Kepadatan terjadi di jam sibuk saat masyarakat pulang kantor. Sebelumnya pihak Jasa Marga menutup beberapa gerbang tol di ruas tol dalam kota pada 24 dan 25 September kemarin karena perbaikan yang dilakukan imbas kerusakan fasilitas umum pasca aksi demo akhir Agustus lalu. Ya, jelang pukul 9 malam arus lalu lintas mulai lancar. Gerbang tol Semanggi 1 yang sebelumnya ditutup karena perbaikan sudah bisa digunakan bagi pengendara yang akan masuk tol dalam kota. Seluruh gardu tol pun telah dioperasikan. Informasi berikutnya saudara, 2 korban keracunan makan bergizi gratis yang sempat diperbolehkan pulang dari puskesmas dirujuk ke RSUD Cililin, Kabupaten Bandung Barat pada Jumat sore. Kedua pasien sebelumnya sempat diperbolehkan pulang usai berobat di puskesmas, namun karena kondisi tak kunjung membaik, keduanya akhirnya dirujuk ke RSUD Cililin. Dirut RSUD Cililin memastikan pasien yang datang ke RSUD Cililin merasakan dampak keracunan MBG seperti mual, pusing, dan diare. Untuk saat ini, total korban yang masih mendapatkan perawatan sebanyak 45 pasien. Ada 43 orang, ada 6 orang yang dipulangkan. Tadinya 49 hari ini tuh ya, bisa pulang 6, jadi sekarang yang dirawat tinggal 43 orang, tetapi bertambah lagi 2 orang. Jadi semuanya 45 orang, yaitu mual, nyeri perut, kemudian lemas, kemudian pusing. Berobat ke puskesmas, boleh pulang di puskesmas. Namun hari ini masih terasa gejalanya sehingga berangkat periksa lagi ke puskesmas dan dari puskesmas dirujuk ke Rumah Sakit Cililin. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat belum menerima laporan penolakan makan bergizi gratis dari seluruh sekolah di Jawa Barat pasca keracunan massal di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat. Meski demikian, Disdik Jabar akan memitigasi keracunan massal di sekolah agar tidak kembali terjadi dengan cara melaksanakan standar operasional prosedur di dapur MBG. Tapi sejauh ini ada sekolah yang menolak MBG nggak sih Pak? Saya belum ada informasi. Belum ada informasi. Pak, kekhawatiran ya gitu kita nanti mitigasi lah ya seperti apa gitu ya. Karena kan ini programnya program pemerintah pusat. Kemudian misalnya udah ditentukan sekolah itu, ya memang ini harus dievaluasi. Apakah bagaimana mitigasi resikonya harus clear, ya kan? Mitigasi resiko itu ya bagaimana agar dipastikan betul makanannya sehat. Kan SOP-nya udah ada di dapur kan. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsur Rijal melakukan sidak lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di kawasan Kadungoro, Garut, Jawa Barat. Cucun menegaskan sidak dilakukan untuk memastikan standar operasional prosedur dari Badan Gizi Nasional benar-benar diterapkan. Seperti halnya mengenai sanitasi fasilitas ruangan
higienitas hingga perlu adanya tester, termasuk mengevaluasi menu yang diberikan ke pelajar di sekolah. Ternyata setelah kita turun ke lapangan, apa yang disampaikan oleh BGN ketika rapat-rapat di DPR, ini sudah mulai kita lihat. Makanya stressing saya kemarin itu penguatan pengawasan. Lihat tadi dapur sini banyak hal yang perlu dievaluasi, perlu diperbaiki, kayak 10 SOP yang mereka paham. Sejak diluncurkan awal tahun, program makan bergizi gratis terus menuai sorotan, terutama keracunan yang dialami siswa dalam sepekan terakhir. Terkini sekitar 157 siswa dari sejumlah sekolah di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Jawa Tengah dibawa ke puskesmas dan rumah sakit karena mengalami mual, muntah dan pusing diduga usai menyantap soto di menu MBG. Anaknya itu banyak yang bergejala pusing, mual, muntah. Kemudian kami asesmen ke sekolahan asal dari anak itu di SD IT Imam Syafi'i dan SD IT MBI. Itu ternyata di sana itu ada sekitar 50-an anak mungkin ya dengan gejala yang sama. Piringnya buner atau diumbah? Loh ya, jare piringnya buner atau diumbah? Sementara sejumlah siswa di SDN 1 Sumberrejo Rembang, Jawa Tengah menolak menyantap menu MBG usai mencium bau tak sedap dari wadah MBG. Mengetahui hal ini, Bupati Rembang meminta SPPG hingga guru mengecek kualitas MBG serta wadah sebelum dibagikan ke siswa. Ada bau tidak sedap, lebih baik jangan dimakan. Ya, jadi sebelum diberikan kepada anak-anak harus dicek dulu. Ya, siapakah yang ngecek di situ minimal dari pihak sekolah. Syukur-syukur ada SPPG-nya ya. Mengantisipasi agar siswanya tidak mengalami keracunan, sejumlah guru SMA Negeri 7 Kediri, Jawa Timur memperketat pengawasan menu makanan MBG. Mereka juga mendampingi para siswa saat menyantap menu MBG hingga selesai. Sehingga kami membuat SOP untuk distribusi MBG ini. Nah, di dalam SOP itu ada nanti petugas piket harian, yang mana itu adalah dari unsur Bapak Ibu guru. Kemudian dari piket harian itu SOP yang pertama adalah mengecek jumlah, kemudian yang kedua menata sesuai dengan jumlah kelas. Nah, kalau sudah tertata, kami melakukan sampling pengecekan kualitas makanan. Paling tidak nanti dari aromanya. Standar kebersihan mulai dari bahan baku, ruangan hingga petugas harus diterapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Selain itu, waktu memasak untuk bahan yang mudah busuk juga perlu diperhatikan. Datang barang seperti ayam, daging, atau tempe itu yang perlu dimasak, itu jelang waktu yang dekat dengan fungsi untuk pengolahannya. Jadi itu kan mewaspadai bahwa adanya pembusukan atau basi. Maraknya kasus keracunan menjadi sorotan banyak pihak. Badan Gizi Nasional meminta maaf dan berjanji akan bertanggung jawab terhadap korban keracunan. BGN akan menginvestigasi seluruh standar operasional di dapur SPPG agar kejadian tidak terulang. Kami bertanggung jawab penuh dan membiayai semuanya untuk atas apa yang terjadi. Anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke posko. Padahal niat kami, nawaitu Presiden adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya. Saya mohon maaf atas nama BGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Kasus keracunan ini juga menjadi perhatian polisi. Kapolri Jenderal Listio Sigit menjelaskan pihaknya masih mendalami terkait maraknya kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah. Ya, Polri saat ini sedang melakukan pendalaman, turun ke lapangan untuk melaksanakan pendalaman satu persatu. Tentunya secara resmi nanti akan kita informasikan. Sejak program ini diluncurkan dari Januari sampai September 2025 saja, lebih dari 5.000 siswa di 16 provinsi jadi korban. Pengawasan ketat kebersihan dapur dan makanan serta pengolahan makanan yang baik harus dilakukan
agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Tim Liputan Kompas TV.